Ketemu lagi sama Nino dan topik sekarang ini kita akan nyenggol siapa? Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan berdasar rilis terbaru dari Lembaga Selios yang merilis tentang 100 hari kerja Prabowo Gibran, rupanya mereka ngasih penilaian ke wakil presiden kita itu hanya poin 3. Padahal poin yang mereka kenakan itu 1 sampai poin 10. Dan ini sebuah hal yang luar biasa. Bagaimana jika kita bandingkan belum lama, itu Presiden Jokowi atau Presiden ke-7 Indonesia yang notabene adalah bapaknya Gibran, itu masuk di rilisnya lembaga internasional OCCRP sebagai salah satu pemimpin korup. Dan sekarang anaknya Gibran Rakabuming Raka yang masih menjadi wakil presiden Indonesia mendapat poin 3 di 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu ini makin membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh PDIP memecat keduanya itu berarti sebuah hal yang sangat reasonable. Dan yang perlu teman-teman ketahui, Lembaga Selios itu memberikan penilaian kepada pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari kinerjanya itu untuk melihat sejauh mana sih kinerja pemerintahan, baik presiden, wakil presiden maupun pembantu-pembantu mereka. Presiden sendiri juga rupanya tidak mendapat nilai yang istimewa. Dia hanya mendapat nilai 5. Sementara wakil presiden seperti yang sudah tadi saya sampaikan, itu hanya mendapatkan nilai 3. Bayangkan, dari angka 1 sampai 10, dia hanya mendapat nilai 3. Dan Lembaga Selios ini memang bukan lembaga survei, tetapi sebuah research institute. Lembaga penelitian yang mengkaji berbagai topik atau tema tentang ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya di isu-isu nasional. Dan sumber ataupun kajian-kajian yang dibangun oleh Lembaga Selios itu berbasiskan expert judgment. Artinya mereka mengumpulkan tokoh-tokoh ataupun ahli, expert, seorang yang menguasai bidangnya, dan dalam penilaian 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, mereka mengumpulkan 44 jurnalis, 44 wartawan yang punya keahlian di isu-isu pemerintahan. Mereka memberikan penilaian berdasarkan indikator yang sudah disusun. Maka dari itu, ini sebuah gambaran bahwa selama 100 hari bekerja, rupanya wakil presiden kita tidak menunjukkan apa yang semestinya bisa atau mampu dia kontribusikan di dalam tata kelola pemerintahan yang sekarang ini sedang berjalan. Dan kita bisa melihat berbagai aktivitas wakil presiden yang tidak menunjukkan kinerja yang optimal. Dia hampir tidak menyampaikan gagasan-gagasan, pandangan-pandangan, maupun membawa isu ke program-program yang sedang dicanangkan oleh Prabowo. Bila di lain kesempatan dia sempat menyampaikan tidak ada visi selain presiden, maksud saya, kenyataannya dia sendiri tidak mampu menguraikan apa sih visi-visi presiden yang sekarang ini sedang dijalankan oleh para pembantunya. Kita ketika melihat bagaimana Gibran turun ke lapangan, paling yang kita lihat dia membagikan susu, dia memberikan mainan anak, dia membagikan buku. Tapi dia jarang berbicara pada masyarakat, jarang berkomunikasi dengan publik. Bagaimana pola komunikasi yang dia bangun itu tidak mencerminkan sebagai salah satu pemimpin yang sekarang ini memegang jabatan di Indonesia. Dia lebih suka berbicara langsung dengan rakyat hanya melalui pembicaraan 2 orang. Dia lebih suka menanyai anak-anak yang tentu komunikasinya ya komunikasi dengan anak-anak
tidak terkait atau tidak akan menyangkut soal kebijakan yang sekarang ini sedang dibangun oleh Prabowo. Dan ini membuat kita jadi bertanya-tanya, apakah sebenarnya apa yang disampaikan atau apa yang dipertontonkan Gibran waktu melakukan debat Pilpres, itu sebetulnya apa yang dia kuasai, apa yang dia miliki, apa yang sedang saat ini dia perjuangkan. Kita tidak melihat bagaimana dia bicara tentang IT, tidak bicara tentang hilirisasi teknologi, tidak bicara mengenai hilirisasi informasi. Kita tidak melihat Gibran mengarah ke sana. Bahkan aktivitas-aktivitasnya hanya merupakan aktivitas-aktivitas yang sangat formal, yang sangat standar, yang normatif. Datang ke sebuah acara, membuka acara, selesai. Tiba di sebuah tempat, meresmikan sesuatu, lalu kemudian turun ke jalan, membagikan susu, membagikan mainan, membagikan buku, sekedar itu saja. Tapi kita tidak mendengar dia bicara substansi astagita yang ditawarkan Prabowo pada rakyat Indonesia. Lantas, apa yang bisa kita harapkan dari wakil presiden yang katanya representasi anak-anak milenial? Ini mestinya menjadi perhatian kita bersama. Apa sebetulnya kemampuan yang dia miliki? Apa visi yang dia pahami tentang program ataupun visinya Prabowo? Pemerintah sekarang ini sedang berjalan ke arah mana? Kita nggak jelas ini sekarang. Wakil presiden yang lebih banyak berada di Indonesia mestinya membantu, mestinya ikut mengkonsolidasikan, mestinya mengawal kebijakan-kebijakan yang sedang dibangun oleh Prabowo. Dalam persoalan makan bergizi gratis yang kita lihat, Gibran hanya keliling dari sekolah satu ke sekolah yang lain, dari wilayah satu ke wilayah yang lain, masuk ke ruangan satu ke ruangan yang lain, hanya menanyakan apakah makanannya enak, apakah dagingnya mereka habiskan, apakah makanannya itu cukup berarti bagi anak-anak. Tapi dia tidak membicarakan tentang masa depan makan bergizi, bagaimana negara akan memenuhi dana dari kebutuhan anggaran makan bergizi, bagaimana target yang diharapkan dari makanan bergizi, makan bergizi yang dibagikan ke anak-anak. Lalu kemudian tahap selanjutnya misalnya, kapan makan bergizi akan diberikan kepada ibu hamil, kepada ibu menyusui, kepada anak-anak balita, dikirimkan ke pondok pesantren yang sampai saat ini masih belum mendapat. Kita nggak pernah mendengar wakil presiden menyampaikan itu semua. Belum lagi kalau kita bicara tentang program pemenuhan 3 juta rumah per tahun yang digaungkan oleh Prabowo, yang meningkatkan target rumah buat warga miskin 1 juta rumah di zaman Jokowi. Kita belum pernah mendengar yang namanya wakil presiden Gibran Rakabuming Raka bicara tentang ketersediaan rumah, pemenuhan program 3 juta rumah bagi warga miskin. Kalau kita temui atau kita mendengarkan, kita membaca apa yang dilakukan wakil presiden, ya sekedar meresmikan sesuatu, memukul gong, memotong pita, sebatas aktivitas-aktivitas sebagai seorang pejabat. Tetapi kita tidak pernah mendengar sekalipun dia berbicara mengenai program-program pemerintah. Dia hanya berkutat, lagi-lagi berkutat soal makan bergizi, membagikan makanan, membagikan susu, membagikan mainan. Padahal yang kita harapkan sebagai orang kedua di negara ini, dia bisa melakukan komunikasi publik, dia bisa mendelivery, dia bisa merefocusing agar para pembantunya fokus menyampaikan ataupun bekerja merealisasikan program-program presiden. Dan ini semua tidak bisa kita lihat. Jadi wajar andai sebuah lembaga sebesar Selios kemudian memberi penilaian, memberikan angka yang tidak cukup membahagiakan tentu bagi Gibran. Dan pemberitaan tentang hal ini kalau di sosial media kita tahulah tidak banyak influencer yang mencoba ataupun mengangkat isu-isu ini, karena isu ini tentu tidak menguntungkan bagi putra Presiden Jokowi. Mau bagaimanapun Jokowi sangat berkepentingan mengamankan atau menenggelamkan
berita-berita yang mengandung hal-hal yang negatif terkait anaknya. Ini demi kepentingan 2029 mendatang. Ini demi bagaimana agar kekuasaan itu masih berada di tangannya. Dan mau bagaimanapun, isu ini coba ditenggelamkan, coba timpali dengan berbagai aktivitas bapaknya yang mencoba tetap eksis di depan kamera. Sudah banyak pihak yang menyorot sebetulnya bahwa mantan presiden kita itu masih mencoba eksis, masih mencoba bertahan di jajaran media. Dia masih terus memposting berbagai aktivitasnya di rumahnya, melibatkan banyak warga, mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan rakyat banyak. Dia bersedia ditemui, diajak foto, dan lain sebagainya. Itu hanya demi mempertahankan namanya bertahan di media sosial. Karena itu yang akan jadi modal utama. Itu yang akan jadi bekal bagaimana memperjuangkan sulungnya untuk bertarung di 2029 mendatang. Di sisi yang lain, kita tahu bahwa bungsunya itu adalah Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Tapi apa kabarnya dia sekarang? Sejak anak pertamanya lahir, kita sama sekali tidak mendengar apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PSI itu. Kita tidak mendengar apa kabarnya si Kaisang Pangarep kan? Dan memang ini semua dirancang, ini semua dibentuk dan dibangun oleh Jokowi demi mempersiapkan ajang kontestasi 5 tahun mendatang. Sehingga pertarungan politik 5 tahun mendatang itu masih akan dijejali dengan sisa-sisa pertarungan di 2024. Dan kita akan lihat apakah 5 tahun mendatang Jokowi dan Prabowo masih satu barisan. Kita cek 5 tahun yang akan datang. Sampai ketemu di Senggol Dong selanjutnya. Salam.